Metodologi penelitian. Ada pertanyaan tentang kutipan, catatan kaki, dan bibliografi dan tulisan ilmiah. Ada yang sudah membuat proposal tesisnya. Ada yang sudah membuat artikel untuk jurnal internasional atau jurnal nasional. Kemarin membuat itu, Prof, paper untuk buku, Prof. Oh enggak. Seri diskusi, Prof, kalau kemarin. Oh ya, silakan saja. Tapi saya tidak, karena itu tidak wajib gitu loh. Kan output dari program Pascasarjana S2 itu kan outputnya kan cuma dua. Pertama, outputnya itu adalah tesis. Tesis itu adalah outputnya. Lalu berikutnya, output yang diwajibkan bagi mahasiswa S2 itu adalah membuat artikel. Artikel itu harus masuk minimal di Sinta 2. Itu peraturannya. Itu bukan buku. Gitu. Bukan buku apa chapter juga, bukan buku chapter, bukan. Artikel. Gitu. Maka saya minta kita lebih baik real saja gitu loh, nggak lari kemana-mana gitu loh, karena apa yang kita inikan, apa yang kita kerjakan itu kita mengerjakan dengan bobot 100% gitu loh, dengan upaya yang 100% yang kita lakukan gitu loh. Nggak pernah kita ngetik, umpamanya kita ngetik untuk buku yang kita ketik itu kita menggunakan upaya kita 30% saja, nggak pernah. Pasti 100% yang kita itukan. Maksud saya maksimalisasi pencurahan konsentrasi, pencurahan apa itu isi analisis terhadap apa yang kita buat itu kan 100%. Sangat maksimal kita lakukan. Tetapi ketika itu menjadi sebuah produk, namanya produk buku, nggak diakui, kan repot kan itu. Karena apa? Karena berdasarkan peraturan menterinya, peraturan Permendikbudnya, dia mengatakan bahwa output dari mahasiswa S1 itu adalah di jurnal di mana saja jurnalnya. Atau kalau tidak, maka dia ditampung dalam sebuah sejenis proceeding. Seperti itu S1. Kalau S2, maka outputnya selain dari tesis, maka dia harus artikel. Artikel itu harus dimuat, wajib dimuat di jurnal nasional minimal Sinta 2. Kalau tidak, jurnal internasional. Jurnal internasional tidak terindeks, tidak apa-apa. Yang penting jurnal internasional. Itu untuk S2. Kalau S3, selain dari disertasi, maka dia harus memiliki artikel di jurnal internasional yang terindeks Scopus, baik Q1, Q2, Q3, Q4, yang penting terindeks. Itu. Okay. Jadi kalau Anda buat bukunya nggak diakui, ya kan menurut saya akan melemahkan daya juang Anda gitu kan. Wah, kemarin gua udah buat untuk apa itu, nggak diakui kok gitu. Kemarin gua udah bagus-bagus kayak gitu, udah dimuat. Mau gua muat lagi nggak mungkin kan itu autoplagiarism gitu. Kalau satu tulisan dimuat di beberapa tempat kan gitu, ya kan, masuk dalam kategori autoplagiarism. Oleh karenanya saya tidak mengamanatkan bagi Anda gitu. Anda harus membuat sebanyak-banyaknya proposal tesis, sebanyak-banyaknya artikel untuk jurnal internasional gitu. Dengan sistem yang hampir semua sama. Kalau tidak menggunakan body note,
maka dia menggunakan footnote. Dan 75% artikel-artikel yang termuat di jurnal-jurnal internasional menggunakan footnote. Seperti itu. Oke, itu maksudnya ya. Oke, makanya saya minta Anda membuat artikel jurnal untuk jurnal itu buat 5, buat 10 nggak ada masalah. Karena dia akan berguna dan akan bermanfaat. Gitu. Oke. Dan akan dikenal. Gitu loh. Oke. Kalau Anda buat buku, siapa yang mau baca? Yang membeli buku. Gitu. Tapi kalau Anda membuat artikel di jurnal internasional, yang membaca itu banyak orang. Jurnal nasional, yang membaca itu banyak orang. Okay. Baik dia membeli jurnal itu kalau dia ada hard copy-nya, maupun dia searching. Seperti itu. Oke. Nah, saya minta Anda output dari mata kuliah metodologi penelitian hukum ini ada 2. Pertama adalah proposal tesis, yang kedua adalah artikel untuk jurnal nasional maupun jurnal internasional. Seperti itu. Jangan. Nah, membuatnya kapan, Pak? Gitu. Jangan tanya membuatnya kapan. Buat dari sekarang. Jangan besok, Pak, deadline-nya kapan? Dan seringkali ditanya sama mahasiswa, kan deadline-nya kapan? Gitu. Begitu saya kasih tahu deadline-nya 1 hari sebelum UAS. Gitu. Ya kan? Langsung dibuat malam sebelum besok dikumpul, malamnya dibuat. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Gitu. Proposalnya bisa dapat, artikelnya bisa dapat. Tapi ya ada tapinya. Anda mengikuti jejak Bandung Bondowoso. Gitu. Bandung Bondowoso itu mau melamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu cantik jelita, sama juga orang Bandung kan. Orang Bandung itu kopinya aja beda. Gitu. Dia mau melamar, kata Roro Jonggrang boleh, tapi buatkan saya candi dalam waktu 1 malam. Gitu. Dengan gagah berani dibuatkanlah oleh Bandung Bondowoso. Jadi dalam waktu 1 malam. Gitu. Kenapa bisa? Apakah Bandung Bondowoso sakti? Enggak. Dia minta pertolongan. Siapa yang nolong dia? Jin, setan, belis, taun nolong dia. Gitu. Nah, kalau Anda membuat tesis Anda dalam waktu 1 malam, membuat artikel proposal Anda dalam waktu 1 malam, bisa jadi? Bisa. Gitu. Yakin saya bisa. Tapi akan ketahuan Anda ditolong sama belis, Anda ditolong sama taun, Anda ditolong sama jin. Di mana ketahuannya? Ketahuannya di footnote-nya. Gitu. Footnote ini tahu-tahu opsit, footnote ini tahu-tahu ibid. Nggak tahu ibid itu apa, opsit itu apa, logsit itu apa. Gitu. Tahu-tahu footnote-nya pakai Times Roman, batang tubuhnya pakai Arial. Atau dibalik, yang di atasnya Arial, footnote-nya itu Times Roman. Atau footnote-nya itu ketahuan lagi. Footnote-nya ada yang Times Roman, ada yang Arial, ada yang HLM, pakai halaman, akronim halaman, ada yang pakai hal, ada yang pakai P. Nah itu beles itu tahun itu jin itu yang bantu Anda itu. Copy paste nggak karuan itu. Akibatnya Anda nggak pakai otak. Itu kan kerja nggak pakai otak kan? Kerja nggak pakai akal. Sedangkan nyata-nyata perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya itu pada akalnya. Jadi kalau kita nggak pakai akal kita, maka kita sama kayak binatang, sama kayak kambing, sama kayak kerbau, sama kayak ayam, sama kayak angsa, sama kayak ular, gitu, sama kayak jin, sama kayak belis, gitu. Karena apa? Kita nggak pakai akal kita. Gitu. Jadi buatlah proposal. Siapa yang sudah buat proposalnya di kelas ini? Udah saya kumpul di email Prof kemarin Prof yang emailnya siapa? Tugas di email Prof, izin Prof. Oh, semuanya sudah di email saya. Iya Prof. Oke. Nah itu caranya. Nanti saya lihat, ingatkan saya Bill Clinton. Akan saya lihat satu-satu ya. Oke, boleh kita cek satu-satu.
Ya, Prof. Hmm. Nah ini jadi kita bisa melihat ini satu. Kemarin kita penjelasannya sampai kepada Sequence, Prof. sampai mana? SEQ. Oh ya. Oke. Abstract. Abstract. Abstract itu diambil dari bahasa Latin yaitu absequens. Maksudnya dan halaman berikut. Okay. Dia bersifat tunggal, tidak lebih dari satu halaman. Contohnya. Okay. Jadi kita mengutip dari Joel M. Karen, Symbolic Interactive and Introduction and Interpretation and Integration ini, okay, pada halaman 50. Itu pada halaman 50. Okay. Seperti itu. Kalau mau tambah satu lagi, okay, artinya halaman yang dikutip itu adalah halaman 50 dan 51. Gitu. Jadi dua. Makanya dia P. PP ini bukan pulang pergi. PP ini page and page gitu. Ya. Page 50, page 51. Ya. Gitu. Jadi cara mengutipnya PP 50 abstract gitu. Oke, 50 abstract. Maksudnya halaman 50 dan halaman 51. Seperti itu. Tapi entah sampai kapan karena kemarin saya share juga itu Bill Clinton di grup ini, yaitu panduan penulisan karya tulis ilmiah di S2. Iya kan? Saya ngirimkan itu. Ya, Prof. Itu kan dia sampai ke sini enggak? Sudah dibaca belum, Bill? Dia sampai penjelasan kayak gini enggak? Enggak, Prof. Dia cuma kasih tahu cara bikin footnote daftar pustaka, Prof. Oh, itu. Ini ya. Karena tidak diskusi sih. Jadi ya udah. Oke. Jadi ini hanya pengetahuan kita saja ya. Ini hanya pengetahuan kita saja. Maksudnya kalau ada yang mau coba menggunakan metode sampai sejauh ini, penggunaan metode catatan kakinya, metode footnote, penulisan karya tulisnya, menggunakan metode footnote sampai pada titik yang seperti ini, Anda harus mampu menjelaskan kepada dosen yang bersangkutan. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau dia tidak setuju, jangan Anda bantah, ya. Halo? Halo? Ya, Prof. Nggak dibantah. Ya. Nanti kalau ada yang mau menggunakan metode sampai pada abstract itu, maka gunakan. Lalu jelaskan bahwa ini diperoleh dari mata kuliah metodologi penelitian sebenarnya sampai pada titik yang demikian. Gitu. Penggunaan footnote itu tidak saja menggunakan metode menggunakan metode IBIT, OPSIT, dan LOGSIT, tapi juga bisa menggunakan metode-metode ini. Dan ini panduannya ada pada mata kuliah metodologi penelitian, rujukannya pada buku ini. Pada buku yang ini. A Manual for Writer ini. Of Research, Paper, Thesis, and Dissertation ini. Dari Kate L. Turabian. Di buku ini. Ya, kalau Anda mau belinya ada di Tokopedia
ada di Bukalapak. Seperti itu. Nah ini. Selanjutnya, teks hal, HLM atau H, pada prinsipnya adalah sama. Pada prinsipnya. Ya. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda. Ya. Yaitu menunjuk pada halaman berapa kita mengambil suatu kutipan. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Ya. P itu singkatan dari pagina, bukan pagina, pagina. Bahasa Latin. Gitu. Yang bahasa Inggrisnya adalah pex. Pex itu ada halaman. Ya. Ya. Bahasa Latin halaman itu adalah pagina, bukan vagina. Ya. Ya. Jadi jangan Anda ini itu. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu ini. Oleh karenanya, kalau dia berbahasa Inggris, maka menulis halamannya tidak HLM, tidak HAL, tapi menulis halamannya itu adalah menggunakan page, yaitu P, gitu. Oke, gitu. Lalu pengetahuan lainnya di dalam penggunaan footnote, oke, itu body note dan seterusnya adalah singkatan kota. Okay. Digunakan jika kita menemukan referensi yang digunakan tidak mencantumkan kota penerbit. Contoh, Susan Kelenger, Philosophy and UK, New American Library. Nggak ada Amerikanya. Okay. Tapi ditulis TK seperti ini. Yang warna biru ini. Okay. Jadi kalau ditanya, ini menunjukkan bahwa kota itu tidak ada tanpa kota. Buku itu diterbitkan di mana kita tidak tahu kotanya. Kota penerbitnya kita tidak tahu. Kalau Citra Aditya Bakti, kota penerbitnya adalah Bandung. Gitu. Oke. Paham ya? Jadi itu. Paham ya? Halo? Paham, Prof. Oke. Kita lanjutkan. Lalu CF. Apa itu CF? CF itu singkatan dari bahasa Inggris, yaitu compare. Compare itu bandingkan. Compare itu artinya membandingkan. Pembaca diminta untuk membandingkan satu referensi dengan yang dikutip dengan referensi lain. Ini banyak kami gunakan ini. Kami di Fakultas Hukum UI, S2 dan S3-nya, selalu banyak sekali menggunakan ini. Compare ini. Ya. Jadi Susan Kelenger, Philosophy in a UK, New York, New American Library, CF, bandingkan, gitu. Bandingkan dengan Joel M, gitu. Yaitu bukunya Joel M. Karen dalam bukunya Symbolic Interactionism. Bandingkan dengan buku ini, oke? Gitu. Kalau ini kami familiar menggunakan ini, oke? Seperti itu. Jadi pembaca dituntun bahwa untuk memahami persoalan apa itu filosofi in a UK itu tidak saja bisa dibaca dalam buku Susan Kelenger, tapi bisa juga dibaca di bukunya Joel and Karen. Seperti itu. Oke. Untuk memahami apa itu persoalan yang kita tulis itu. Oke. Jadi itu. Umumnya 2. Paling banyak ada Prof. Jimli dalam bukunya itu seringkali membandingkan sampai 5 buku yang dia baca untuk mengutip satu kutipan itu. Bandingkan dengan buku ini, bandingkan dengan buku ini. Kalau bukunya Prof. Herman dominan 2 sampai dengan 3 saja. Seperti itu. Oke. Itu CF. Jadi CF gitu dipakai dalam footnote itu untuk memberikan pengertian kalau kita mengutip dari bahasa Inggris, dari buku yang berbahasa Inggris, maka kita singkat dengan CF. CF itu singkatan dari compare. Tapi kalau kita mengutip dari bandingkan dengan buku Wahyu Sasongko, gitu. Bandingkan kita mengutip dari bukunya Hamzah, asuransi tanggung jawab produk, Hamzah asuransi tanggung jawab produk, seperti itu. Lalu
Anda meminta bandingkan juga dengan Wahyu Sasongko hukum perlindungan konsumen seperti itu. Anda jangan menulisnya jadi CF, tapi bandingkan, tulis kata bandingkan itu, bandingkan dengan Wahyu Sasongko atau bandingkan Wahyu Sasongko, nggak usah pakai dengannya, bandingkan Wahyu Sasongko hukum perlindungan konsumen di Indonesia seperti itu, ya. Jadi kalau dia berbahasa Inggris, kutipan dalam bahasa Inggris, kita menggunakan CF, singkatan dari compare. Tapi kalau kutipan itu diambil dari 2 atau lebih, ya, bandingkan untuk membandingkan, maka kita langsung bilang saja, bandingkan. Gitu. Ada juga yang menulisnya itu lihat. Lihat juga. Ada juga. Ya. Ada beberapa tesis dan disertasi dari Undip atau dari Unpad. Lihat juga bukunya ini. Seperti itu. Ya. Oke, itu makna dari CF. Oke. Selanjutnya, contoh penggunaan CF yang lain adalah pernyataan Gerhard Ebeling bahwa hermeneutika adalah titik fokus dari persoalan teologi sekarang. The significant and the critical historical method and code and theology in Protestant. Dia bilang kayak gitu. Artikel ini telah dipublikasikan sebagai esai problematika dalam selanjutnya periksa. Nih, oke. Selanjutnya periksa. Ini tanda yang huruf kuningnya ini. Selanjutnya periksa. Gitu. Karena apa? Karena apa dia tidak menggunakan CF gitu. Karena dia sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Oke. Footnote ini kan akan memberikan petunjuk bagi pembaca. Bagi pembaca agar memahami bacaan itu. Kalau Anda tulis dia jadi CF, dia bingung. Gitu. Oke. Dia bingung. Lebih baik karena dia sudah ada bahasa Indonesianya juga, artikel ini telah dipublikasikan sebagai esai problematika dalam seperti ini. Selanjutnya periksa Richard E. Palmer dalam hermeneutika, teori baru mengenai interpretasi. Paham ya? Paham. Oke. Kita lanjutkan. Ini kan sudah ada di Anda kan ini, ya kan? Apa ini? Sudah ya. Sudah. Nah, jadi saya menjelaskan ini berarti Anda sudah membaca apa itu PowerPoint ini. Oke, seperti itu. Via atau melalui digunakan dalam kutipan atau footnote berganda. Digunakan jika kita mengutip tidak secara langsung melalui sumber aslinya. Yang kita baca adalah sumber kedua. Memiliki resiko kesalahan yang harus kita perhitungkan. Contoh. Ya, contoh. Bill Clinton mengutip dari tesisnya siapa ini yang namanya lengkap ini? Bill Clinton mengambil dari skripsinya Orima Davey. Bill Clinton mengambil dari skripsinya Orima Davey. Di dalam skripsinya Orima Davey menjelaskan bahwa menurut Haryandi itu batas pantai dari laut itu adalah bla 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 bla. Seperti itu. Jadi Bill Clinton harus menyatakan bahwa Joel and Karen symbolic interaction ini via Purwito, ungkapan tradisional Jawa dan masalah stereotip etnis, sebuah kajian interpretatif. Jadi Bill Clinton akan mengatakan bahwa Haryandi, ya kan? Haryandi dalam bukunya Hukum Laut Internasional, gitu. Penerbitnya apa bla 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 bla, halaman berapa? Dalam, karena kalau ini via atau melalui bisa
biasanya orang familiar menggunakan kata dalam. Dalam skripsi dengan judul gitu. Efektivitas penggunaan batas laut internasional. Oke. Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2000 berapa? Saya ulangi. Ya, saya ulangi. Oke. Menggunakan kata via atau melalui seringkali juga ditulis menggunakan kata dalam. Ini footnote ini digunakan via atau melalui atau seringkali ditulis dalam. Digunakan dalam kutipan atau footnote berganda. Apa maksudnya? Digunakan jika mengutip tidak secara langsung melalui sumber aslinya. Yang kita baca adalah sumber kedua. Contohnya, Dona, ini siapa ini? Namanya kepotong-kepotong sih. Revi Mediantama itu mengutip dari Hamzah, dari disertasinya Hamzah. Disertasi Hamzah itu menulis tentang perlindungan konsumen di Indonesia, studi terhadap asuransi tanggung jawab produk. Revi Mediantama mengutip dari disertasi saya itu. Disertasi saya itu mengatakan bahwa menurut Yusuf Sofi, menurut Ajat Nasution, yang dimaksud dengan konsumen adalah bla 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 bla. Gitu. Seperti itu. Ini mau dikutip oleh Revi Mediantama. Oleh karenanya, Revi Mediantama akan mengatakan di dalam footnote-nya, konsumen adalah, konsumen itu adalah bla 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 bla. Ajat Nasution. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia sebuah pengantar. Halaman berapa? Dalam, via, atau melalui Hamzah. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia, studi terhadap asuransi tanggung jawab produk, disertasinya apa? Seperti itu. Ya. Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum tahun berapa? 2010. Seperti itu. Ya? Paham ya? Menggunakan ini. Karena ini sering juga digunakan ini. Menggunakan kata via, melalui, atau dalam. Itu. Jadi kalau ini saya tambah, ini dia menjadi atau dalam. Seperti ini. Oke. Ya? Paham? Paham ya? Jadi kalau ini mau digunakan, tapi nggak boleh digunakan semua. Ya? Anda lihat di itu, share saya ini ya. Nggak boleh digunakan ini, apa itu? Melalui. Nggak boleh langsung garis miring dalam. Jangan. Pilih salah satu aja ya. Ngerti, Revi Mediantama? Iya, Pak. Ngerti. Oke. Jadi nggak boleh menggunakan tiga-tiganya. Cukup menggunakan via, atau melalui, atau dalam. Seperti itu. Dalam hal ini, kita menggunakan via. Gitu. Tapi familiarnya, saya menemukan beberapa tesis gitu, yang bimbingannya saya atau Pak Wahyu, dia menggunakan kata dalam, tidak menggunakan via. Seperti itu. Tapi dalam ilmu metodologi penelitian hukum, kita diperkenalkan kata via, melalui, atau dalam, gitu ya. Gitu. Tapi apa ini maknanya ada pada makna kedua ini. Bahwa kita menggunakan kutipan tidak langsung dari bukunya Ajat Nasution, tapi melalui disertasinya Hamzah.
gitu. Oke. Dia tidak membaca, jadi Bill Clinton tidak mengutip langsung dari bukunya Haryadi, tapi melalui via dalam skripsinya Ori Madawi. Seperti itu. Paham ya? Halo? Paham, Prof. Paham, oke. Sekarang kita lihat sik. Sik itu artinya demikian atau begitu. Arti dalam teknis penulisan, demikian kutipan ini diambil sebagaimana bentuk aslinya. Makanya di banyak belahan dunia, orang lebih dominan menggunakan gaya menulis dengan menggunakan footnote. Karena footnote itu jelas-jelas akan menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Tidak saja berdasarkan sumber. Gitu. Tapi bisa juga mengutip demikian kutipan ini diambil sebagaimana bentuk aslinya. Gitu. Jadi fakta sumbernya ini tidak terbantahkan untuk meyakinkan orang akan tulisan kita tersebut. Oke? Khusus digunakan dalam teknik mengutip secara langsung, baik kutipan langsung pendek maupun panjang. Digunakan jika dalam teks sumber asli terdapat kesalahan cetak, kita tidak boleh mengubah sumber aslinya. Contohnya adalah seperti ini. Kita mengutip bahwa hermeneutika itu dipandang sebagai sebuah pendekatan metodologis desain dalam pemahaman eksistensial. Ini dipelopori oleh Martin Heidegger. Selanjutnya, untuk persoalan ontologis terhadap hermeneutik, Heidegger terpaksa harus meminjam metode fenomenologis dari gurunya, yaitu Edmund Husserl. Oke. Lalu tertulis ini sik. Ini tertulis sik. Nah ini sik ini adalah studi fenomenologi ini digunakan untuk mengkaji cara keberadaan manusia dalam kehidupan keseharian dunia. Studi fenomenologi sekarang ini menjadi masterwork. Anda perhatikan masterwork. Gitu. Dasein itu dia menjadi ini, itu sekaligus sebagai kunci untuk memahami secara jelas pemikirannya. Heidegger menyebut cara analisis ini yang dipresentasikan dalam bukunya berjudul Being and Time sebagai hermeneutic design. Jadi ini dipandang, perhatikan ya, hermeneutik dipandang, hermeneutik bla 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 sampai dengan sik ini, gimana saya nunjukkan? Sampai dengan sik ini, ini ada kesalahan. Ini perlu dilengkapi. Nah, pelengkapannya inilah dikasih sik ini. Studi terhadap fenomenologi. Sampai di sini. Gitu. Oke. Jadi, tingkat kejujuran kita menulis yang di atas, itu diperkuat dengan menulis lebih lengkap agar si pembaca tahu terhadap apa yang kita inginkan dari catatan kaki tersebut. Oke? Paham ya? Enggak, saya kira ini karena tidak terbiasa digunakan. Ini tidak terbiasa digunakan. Oke? Kalau biasa digunakan, saya kira Anda akan paham. Sama aja pahamnya Anda dengan ibid, objit, dan logit. Oke? Itu ya. Lalu, add editor, saya kira ini enggak ada masalah. Ya. Tidak masalah. Oke? Daftar pustaka, seperti ini.
Jarak antara, sekarang kita akhiri dengan daftar pustaka. Jarak daftar pustaka itu adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Jarak antara proceeding kriya dengan Yogyakarta itu adalah spasi tunggal. Paham ya, Mary Farida? Paham ya? Jadi, ya, proceeding kriya, jarak antara Purwito dengan Yogyakarta, dengan isi Yogyakarta ini, spasinya tunggal. Seperti itu. Yang kedua, kalau dia dikutip dari Purwito juga, maka Purwitonya nggak usah ditulis. Kalau kutipan dari buku Purwito yang kedua, itu nggak usah ditulis. Ya, nggak usah ditulis. Tapi tulisnya dikasih titik koma ini. Ini. Tahun 2010 hukum asuransi Bandung alumni. Seperti itu. Ya? Paham ya? Jarak antara Purwito dengan Purwito yang titik-titik ini itu 2 spasi. Spasinya ganda. Ya, ditulis ya Mary Farida ya, Muhammad ini, bro, ya, ditulis ya, spasinya tunggal. Jarak antara Purwito, Yogyakarta isi Yogyakarta spasinya tunggal. Tapi jarak antara Purwito dengan Purwito yang titik-titik ini spasinya ganda, 2 spasi. Paham ya? Nah sekarang yang membedakan daftar pustaka dengan footnote. Kalau footnote, kalau daftar pustaka, karena ini daftar pustaka yang saya dulukan. Kalau ini daftar pustaka, maka yang masuk ke dalam itu baris kedua. Yang masuk ke dalam itu baris kedua, yaitu Yogyakarta isi dan alumni. Ini titik-titik alumni. Tapi kalau di footnote, lihat ini. Yang dimasuk ke dalam itu adalah footnote Purwitonya. Yang pertama. Baris pertamanya itulah masuk ke dalam. Oke? Ini yang membedakan footnote. Kalau footnote, footnote-nya ini yang masuk ke dalam. Kalau daftar pustaka, enggak. Kalau daftar pustaka, enggak. Oke? Kalau footnote, ini jarak antara Purwito, kriya dan isi Yogyakarta. Spasinya tunggal. Spasinya tunggal. Jarak dengan footnote yang satunya juga tetap spasi tunggal. Tidak spasi ganda. Kalau di footnote. Itu. Ya? Paham ya? Halo? Sofia? Paham, Sofia? Oke, Rafika? Paham, Rafika? Paham, Pak. Ya, Rizky Ramido? Paham? Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Karena suara saya sudah mulai habis. Revi Mediatama? Paham ya? Paham, Prof. Oke. Kalau perlu ini di print ya, jangan cuma ditaruh di taruh di handphone, di WA. Nanti WA-nya terhapus karena penuh. Kan WA biasanya punya batas waktu. Ini di print atau dimasukkan ke dalam folder. Ya, itu bahan kuliah ini ya. Saya kira itu dari saya hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Prof. Sama-sama. kasih, Prof.